Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mengenai pengelolaan lingkungan. Di sini kita akan membahas mengenai tujuan dan komponen, pendekatan rekayasa lingkungan dengan pengelolaan lingkungan, perencanaan dalam rekayasa lingkungan, dampak pembangunan terhadap lingkungan, dan di akhir presentasi ini kami akan memberikan gambaran berupa foto dan video yang telah kami siapkan. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Sabrina Fida Syafira, Berlambang Adi, Hafid Winugroho, dan saya, Devi Setiani. Manusia pada awal sejarahnya telah hidup di bumi dalam keselarasan alamiah yang sangat wajar. Tetapi, penguasaannya akan alam membuatnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga terjadi perubahan ekosistem, yaitu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan. Hal penting bahwa hakikat pengelolaan lingkungan bukan mengatur lingkungannya, tetapi mengatur dan mengendalikan berbagai kegiatan kita sendiri. Ini berarti bahwa setiap orang melakukan kegiatan harus sekaligus melaksanakan pengelolaan lingkungan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 didefinisikan bahwa pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Ilmu pengetahuan yang mendukung kegiatan perencanaan maupun penelitian pengembangan di bidang pengelolaan lingkungan adalah ekologi, ekonomi, geografi, dasar-dasar teknik lingkungan. Tujuan dan komponen pengertian terhadap materi. Tujuan pengelolaan lingkungan adalah untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia, kelembagaan organisasi yang dibuat oleh sumber daya alam dengan teknologi yang diterapkan dalam sistem. Komponen-komponen dalam sistem lingkungan hidup adalah manusia, kelembagaan sumber daya alam, teknologi tipe, dan kondisi alami dari setiap komponen selalu berubah secara dinamis dari satu waktu ke waktu, dari satu situasi ke situasi lain. Dari sistem yang mempengaruhi keseimbangan yang ada akan membentuk keseimbangan baru yang mungkin akan merugikan atau mengganggu kehidupan manusia. Pendekatan rekayasa lingkungan dengan pengelolaan lingkungan. Rekayasa lingkungan merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan lingkungan. Ada dua konsep pendekatan penting dalam rekayasa lingkungan, yaitu pertama, melalui pendekatan konservasi lingkungan, dan kedua, melalui proteksi lingkungan. Sasaran pokok dari konservasi lingkungan adalah mengembalikan fungsi-fungsi dari komponen dalam ekosistem di daerah sasaran tersebut hingga mencapai keadaan selaras dan seimbang. Sebagai contoh, konversi hutan di Indonesia. Baik, saya akan meneruskan dari Mas Berlambang. Objektif dari program proteksi hutan, lahan, dan air sebagai berikut. 1. Kontrol banjir dan erosi. 2. Meningkatkan penghasilan petani. 3. Menjadikan masyarakat dan petani sebagai pemelihara dan pelindung hutan. Pendekatan rekayasa lingkungan dengan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi ekologis hutan dan sumber alam lainnya atau lahan dan air dirancang sebagai berikut. 1. Kontrol yang baik terhadap periode penanaman. 2. Reboisasi dan rehabilitasi. 3. Konservasi lahan dengan memfungsikan das secara optimal. 4. Pengaturan pula penggunaan lahan. 5. Pengelolaan daerah hutan terlindung dan area lain dikonservasi. 6. Kesadaran tiap lapisan masyarakat dalam melindungi dan
mengharmonisasikan keseimbangan pemanfaatan SDA dipercepat. Terus perencanaan dalam rekayasa lingkungan. Hal yang perlu diketahui dalam melakukan kegiatan perencanaan rekayasa lingkungan yaitu 1. Perencanaan konservasi lingkungan. 2. Penyajian faktor-faktor pencemaran yang membahayakan lingkungan alami atau pencemaran udara, air, tanah, dan kebisingan. 3. Penyelidikan kondisi lingkungan, orang dan keberadaannya, serta aktivitas mendatang. 4. Standar faktor-faktor lingkungan yang digunakan. 5. Pengelolaan limbah air. 6. Pengelolaan padat B3 dan non B3. 7. Pengelolaan pencemaran udara. 8. Drainase. Dampak pembangunan terhadap lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah kegiatan pembangunan yang secara teknis dapat diselenggarakan dan secara ekonomis dapat dipertanggungjawabkan serta secara ekologi diupayakan tidak merusak mutu dan fungsi lingkungan. Untuk yang selanjutnya, dampak pembangunan. Setiap kegiatan yang diduga akan menimbulkan dampak pada lingkungan harus direncanakan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul serta memadukannya dengan rencana pengelolaan. Dengan demikian, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL merupakan bagian terpadu dari studi kelayakan suatu proyek. Kalau secara konvensional, studi kelayakan suatu proyek harus mempertimbangkan kelayakan proyek dari segi teknologi dan ekonomi, maka dalam kegiatan yang berwawasan lingkungan, kelayakan lingkungan diintegrasikan ke dalamnya. Di samping itu, kelayakan ekonomi juga perlu diperluas dengan kelayakan sosial ekonomi, sehingga keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga berupa keuntungan sosial. Berikut animasi dampak pembangunan terhadap lingkungan. Dapat dilihat di sini awalnya alam masih sangat asri, ekosistem masih seimbang, kemudian akan dilakukan pembangunan, dimulai dengan penebangan pohon, dan pembangunan dilakukan di mana-mana, banyak gedung-gedung tinggi, pabrik-pabrik, sehingga lingkungan alam sekitar tercemar. Lalu apa yang akan terjadi dengan masa depan jika kita tidak peduli dengan lingkungan? Semua pilihannya ada pada kita. Selain itu, apakah kegiatan pembangunan ini hanya merusak? Kita sebagai manusia juga bisa mencari inovasi-inovasi baru tentang pembangunan yang ramah lingkungan. Salah satu contohnya, pembangunan ramah lingkungan dengan sampah plastik.
Ruang kosong tersebut menggunakan lebih dari Itu dia presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.